Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis varian, yang dimana pemateri pertamanya atau pembaca pertamanya oleh saya sendiri, nama saya Asmati Simanjuntak, dan pemateri keduanya atau pembaca keduanya oleh teman saya, yaitu Omika Suarahap. Dan mari kita saksikan bersama video kami ini. Terima kasih. Analisis varians. Menurut Ridwan bahwa ANOVA atau NOVA adalah sinonim dari analisis varians, terjemah dari analysis of variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. Analisis varians adalah teknik analisis statistika yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R. Tavis H., di mana ANOVA di sini merupakan perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varian satu jalan. Analisis varian satu jalan yaitu analisis varian, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan atau variansi nilai suatu variabel terikat itu disebabkan oleh aturan tergantung pada perbedaan nilai pada variabel bebas. Perlu dipahami bahwa dalam analisis varian terdapat dua komponen varian nilai yang harus dipisah-pisahkan karena memiliki makna yang berbeda, yaitu yang pertama komponen varian antara kelompok yang benar-benar disebabkan oleh perbedaan varian nilai variabel bebas, dan komponen varians dalam kelompok yang tidak disebabkan oleh perbedaan varians nilai variabel bebas. Varian antara kelompok yang benar-benar disebabkan oleh perbedaan varian nilai variabel bebas bisa disebut dengan istilah explained net variance atau sumbangan efektif, sedangkan varian dalam kelompok yang tidak disebabkan oleh perbedaan variasi nilai variabel bebas biasa disebut dengan istilah unexplained variance. Untuk melakukan analisis varians dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana artinya itu ini: YIJ skor sebenarnya variabel, M rata-rata skor variabel terikat untuk semua subjek, TI perbedaan variasi seluruh variabel terikat antar kelompok, elemen II, epsilon II perbedaan variasi dalam skor variabel terikat dalam kelompok. Untuk memperoleh kasus 1, seorang guru ingin melakukan pengujian terhadap perolehan hasil belajar siswa yang disebabkan oleh penggunaan waktu belajar. Dalam pengujian ini, sebagian variabel terikat adalah hasil belajar, sebagai variabel bebasnya adalah X, yaitu lama waktu belajar dalam hitungan jam, yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Jumlah responden untuk masing-masing kelompok sebanyak 4 orang dan tingkat kesalahan yang dipilih itu 5%. Setelah dilaksanakan tes kepada seluruh responden, maka diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, menginput data, yaitu berdasarkan data perlu ditetapkan bahwa variabel bebas X yaitu lama belajar dan terikatnya Y hasil belajar. Pada variabel bebas, lama belajar terdiri atas 2, 3, 4, dan 5, masing-masing sebanyak 4 responden. Pada variabel bebas didisikan dengan skor hasil tes yang dicapai oleh masing-masing responden sesuai dengan lamanya waktu yang digunakan untuk belajar. Masing-masing waktu terdiri atas 4 responden, sehingga 2 jam ada 4 responden, 3 jam ada 4 responden, demikian juga untuk lama belajar 4 dan 5 jam masing-masing 4 responden. Berdasarkan penyajian data yang diinput ke jendela SPSS Statistik Data Editor,
Maka data hasil tes pada tabel 81 adalah sebagai berikut. Siswa yang lama belajar 2 jam mendapatkan skor hasil belajar 79, 30, 83, 80, 82, 00, dan 82, 50. Siswa yang lama belajar 3 jam mendapatkan skor hasil belajar 85, 50, 87, 50, dan 87, 00. Siswa yang lama belajar 4 jam mendapatkan skor hasil belajar 84, 86, 80, 83, 10, dan 87, 80. Siswa yang lama belajar 5 jam mendapatkan skor hasil belajar 83, 30, 84, 50, 82, 80, 82, 50. Demikian saya